Bagi pemula kita hanya mengatakan bagaimanapun yang penting sholat. Artinya kita tidak memaksakan dia harus sempurna, sehingga sing penting sholat itu sudah satu poin yang terbaik bagi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Gimana kabarnya bersama pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan tetap semangat. Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita wajib bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kata Allah akan ku tambahi nikmat-nikmatku. Karena itu bagian ini bentuk syukur kita adalah datang ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Ini salah satu bagian bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk mendoakan berupa sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berilah sholawat dan salam untuknya. Karenanya tidak ada kata bosan, tidak ada kata malas untuk menambahi sholawat ketika nama Nabi disebut, nama Nabi ditulis, nama Nabi didengar. Kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-A'la ayat 15 ada kata wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia sholat. Pagi ini membahas tentang bab sholat, membahas tentang kaifiyatus sholat, tata cara sholat. Berkaitan dengan sholat ini ada tingkatan-tingkatannya. Bagi pemula kita hanya mengatakan bagaimanapun yang penting sholat. Artinya kita tidak memaksakan dia harus sempurna, sehingga sing penting sholat itu sudah satu poin yang terbaik bagi seseorang. Bahkan terkadang ada orang meninggal, pertanyaannya jane sholat orang. Jadi saking tidak jelasnya status orang itu, sehingga orang yang mau nyolati jenazah pun antara maju dan tidak. Artinya mau nyolati sepertinya tidak sholat, tapi kalau nggak nyolati KTP-nya Islam, ya. Akhirnya ada yang bilang, yuk kadang sholat. Akhirnya ya sudah, orang nyatanya ya pernah sholat. Akhirnya orang pun mau menyolati. Ini tahap yang paling rendah sebenarnya. Maka tidak sampai kepada pembahasan sholatnya diterima atau tidak. Jadi karena memang pemula atau memang sangat-sangat awam, sehingga tidak pada tingkatan penilaian
penilaian sholatnya sah atau tidak, sholatnya diterima atau tidak. Kemudian pada tahapan kedua, tentu orang-orang yang sudah mulai menjalankan sholat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas sholat, yaitu untuk memahami kaifiyatus sholat, tata cara sholat. Nah, pada tahapan kedua ini tentu masih dalam sebuah proses, sehingga tidak juga dihukumi dan dihakimi dengan sah tidaknya sholatnya, tapi ini sholatnya sudah baik atau belum, karena memang sebuah proses, apalagi yang masih proses pembelajaran, sehingga terkadang apa yang dilakukan masih dimaklumi. Nah, kemudian kita posisikan di tingkat 3, orang yang sudah rajin sholat, bahkan berjamaah rutin, lalu sudah belajar sholat yang maksimal, baru pada tingkatan penilaian sholat. Maka muncul sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu innar rajula la yusalli sittina sanatan. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Ini sudah pada tingkatan ketiga, dan tentu ini cocoknya kepada mereka yang sudah rajin sholat, sudah rajin jamaah, artinya memaksimalkan sholat. Tapi ada satu hal yang menjadi penyebab tidak diterimanya sholat itu, dan tentu hadis ini belum tepat dan belum cocok untuk diterapkan kepada mereka yang pemula, belum pas dijadikan standar untuk orang yang masih proses belajar. Karenanya menerapkan sebuah dalil juga harus melihat kepada siapa ditujukan. Tapi karena dengan penuh husnudzon dan penuh keyakinan, jamaah Masjid Baitul Syukur ini orang-orang yang sudah level tinggi, sholatnya sudah berkualitas, sholatnya sudah baik, tapi mungkin masih ada yang perlu disempurnakan. Karenanya hadis ini dibacakan dalam rangka perbaikan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukumi, tapi mari dengan hadis ini kita menjadi termotivasi bahwa ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi kemudian tidak diterima sholatnya. Ini yang perlu kita khawatirkan, perlu kita waspadai. Lalu dicari penyebabnya. Apa sebab sholat yang dikerjakan selama 60 tahun itu kok tidak diterima? Disinilah yang kemudian kita baca hadisnya, la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya selama itu, ya, walau satu sholat pun boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukuknya, tetapi sujudnya kurang sempurna. Jadi ini satu sebab. Artinya dari takbiratul ihram sudah dilaksanakan, yang sunnah seperti doa iftitah sudah dibaca, surat Al-Fatihah yang merupakan wajib dibaca, la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang kecuali dengan bacaan Fatihah pun sudah dibaca. Lalu sunnah setelah Al-Fatihah,
setelah amin baca surat sudah dibaca. Bahkan ketika rukuk pun rukuknya sudah sempurna. Artinya dari awal takbiratul ihram sampai pada rukuk i'tidal boleh dibilang sholatnya sudah baik. Tapi ketika sujud ini sujud tidak sempurna. Umpamanya mungkin tangannya yang mestinya diangkat ini sikunya ini tempelkan ke lantai sehingga digambarkan seperti anjing. Karena Nabi pernah mengingatkan janganlah kalian sujud seperti anjing, yaitu kaki anjing kalau duduk itu nempel ke tanah. Nah, orang yang kalau sujud kemudian hastanya, tangannya, lengannya ini nempel ke tanah, ke lantai tempat sujud, itu dianggap sujudnya seperti anjing. Nah, ini yang bisa merusak status sholat. Atau ini sudah diangkat, tapi kemudian jari jemari kaki tidak ditempelkan dengan maksimal ketika sujud. Ini juga menjadi sujud yang tidak sempurna. Yang mestinya jari jemari ketika sujud dilipat, ditekan, ditekuk, diarahkan ke kiblat. Ini diantara bisa menjadi penyebab kurang sempurna. Atau juga kurang tumakninah. Artinya gerakan sujudnya terlalu cepat. Mestinya sujud ya, dengan anggota sujud yang 7 dari dahinya, 2 telapak tangannya, 2 lututnya, kemudian ujung telapak kakinya sudah menekan atau ditekan. Ini betul-betul harus maksimal, harus sempurna. Tapi ada orang yang belum maksimal, belum sujud yang pas sudah bangkit dari sujud. Ini namanya tidak tumakninah, dan ini akan menjadi penyebab tidak sahnya sholat. Sehingga dianggap walaupun sholat tiap hari 5 waktu, bahkan selama 60 tahun, dinyatakan sholatnya tidak diterima. Na'udzubillahi. Maka sekali lagi hadis ini sebagai pengingat dan peringatan bagi kita-kita yang sudah rajin sholat. Tapi sekali lagi untuk yang belum rajin sholat, untuk sementara hadis semacam ini ditunda dulu. Artinya kita menyampaikan pun harus ada tahapan-tahapan, ada sebuah proses. Demikian pula ketika kita mendampingi orang yang baru membaca Al-Quran, jangan langsung dihakimi makhrajnya tidak benar, tidak pas, ya, panjang pendeknya tidak benar, tidak sesuai tajwid, langsung maca Qur'anmu sah, maca Qur'anmu benar. Nah, ini belum waktunya bagi para pemula. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan kecerdasannya mampu memberi motivasi kepada masing-masing tingkatan. Ketika orang yang baru proses belajar Al-Quran lalu banyak salah, Nabi tidak menyalahkan, tapi malah Nabi Muhammad SAW memotivasi. Barang siapa yang baca Al-Qurannya terbata-bata, pahalanya 40 aja. Kan aneh, orang banyak salah pahalanya malah lebih besar. Ini ditujukan kepada mereka yang pemula. Kenapa? Yang umpamanya 1 huruf sampai diulang 4 kali, padahal dinyatakan membaca 1 huruf dalam Al-Quran 10 kebaikan. Ini bacanya berulang-ulang sampai 4 kali. Umpamanya mau belajar membaca Al-Baqarah, alif lam mim dzali
kalau kita tabu, Bapak seperti itu, jangan bilang alah tuh mau Quran nopo, dosa nggak boleh begitu. Tapi Nabi malah mengatakan cara baca orang yang baca seperti ini setiap hurufnya 40 kebaikan. Kok bisa? Karena satu hurufnya diulang-ulang sampai 4 kali. Ini cara Nabi membimbing umatnya. Maka kita pun cara membimbing orang-orang yang baru proses belajar sholat juga jangan langsung wah ini sholat orang bener, orang sah, orang diterima, neraka kowe malam-malam. Wah itu lil musallin, celaka beneran sholat malam-malam lagi. Jadi jangan asal sampaikan dalil tapi tidak pada tepat sasaran. Inilah pentingnya ilmu namanya fiqhud dakwah. Pemahaman dengan metode dakwah itu ada ilmunya. Jadi bukan asal ceplas-ceplos disalahkan orang-orang yang baru pemula, maka akhirnya malah yang mestinya mau belajar sholat jadi nggak sholat. Baru mau latihan sholat langsung tuh sholat kurang bener, mlebu neraka, malah parah dong. Lo mau sholat kok malah mlebu neraka, sholat kurang diterima percuma, nggak bisa begitu. Baca Quran juga sama seperti itu. Jangan terus orang yang salah bacaannya lalu disalah-salahkan, juga tidak tepat sasaran. Karena ini juga ada pengalaman. Ada teman yang baru belajar Al-Quran, usianya sudah sepuh, lalu ada yang mengomentari, modul Quran kok orang bumi, orang bener apa? Lah mereka dia tersinggung. Karena tersinggung nggak mau datang ke masjid lagi. Karena gara-gara ada orang yang nyeplos komentar bahwa bacaan Quran dia nggak benar, padahal dia lagi latihan tadarus. Nah ini juga gagal metode namanya. Maka pentingnya fiqhud dakwah.